Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ella Lailasari, Erlina Kusnabela, dan Hasan Basri akan memaparkan materi tentang hukum jaminan dari mata kuliah Hukum Bisnis Islam. Pengertian hukum jaminan menurut Profesor Sri Sudewi Masjun Sofwan. Hukum jaminan merupakan hukum yang mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hukum jaminan syariah. Hukum jaminan syariah merupakan jaminan yang berdasarkan pada prinsip hukum Islam. Karakteristik utama dari jaminan syariah adalah bahwa dalam konsep jaminan syariah tidak dikenal adanya bunga jaminan yang merupakan biaya tambahan yang harus dibayar oleh pihak pemberi jaminan kepada pihak penerima jaminan. Jaminan syariah pada hakikatnya merupakan suatu sistem hukum. Di dalam konsep hukum Islam, jaminan dikenal dengan istilah ar-rahan dan telah ada sejak zaman Rasulullah. Rukun dan syarat jaminan syariah. Yang pertama, sigot atau ijab kubul. Yang kedua, akid atau orang yang bertransaksi. Yang ketiga, marhun atau barang yang dijaminkan. Dan yang keempat adalah marhun bih atau utang. Materi selanjutnya ada prinsip hukum jaminan syariah. Yang pertama ada al-huriyah atau asas kebebasan, kedua al-musawah asas persamaan dan kesetaraan, ketiga al-adalah asas keadilan, keempat al-ridho asas kerelaan, lima al-sidiq asas kejujuran dan kebenaran, dan yang terakhir al-kitabah asas tertulis. Selanjutnya ada dasar hukum jaminan. Dasar hukum jaminan terbagi menjadi 4. Yang pertama, dasar hukum filosofis, ialah dasar hukum di mana seluruh hukum perundang-undangan yang berjalan di Indonesia harus dipedomankan ideologi yang diikuti negara Indonesia, yakni Pancasila. Yang kedua, dasar hukum konstitusional, ialah dasar hukum di mana seluruh hukum perundang-undangan dibentuk dan diresmikan dengan pengatur undang-undang harus dipedomankan pada konstitusi. Yang ketiga, dasar hukum politis, ialah dasar hukum di mana seluruh prosedur dan sistem dalam pembentukan hukum perundang-undangan yang dipedomankan pada TAP MPR. Yang terakhir, dasar hukum operasional, ialah hukum dasar yang berupa umum dan dipakai sebagai dasar hukum yang bisa dipakai dalam penerapan minat jaminan. Adapun tujuan dari jaminan. Tujuan dari jaminan ialah guna melindungi efek defisit yang dialami pihak bank jika pelanggan tidak sanggup membayar kredit yang telah dipinjam, atau dapat dikatakan jaminan dapat dipakai sebagai sumber pembayaran kredit dengan cara dijual. Kegunaan jaminan. 1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank kreditor untuk mendapatkan pelunasan agunan apabila debitur melakukan cedera janji. Yang kedua, menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usaha sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya selayaknya dengan merugikan diri sendiri dapat dicegah. Nomor 3, memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, misalnya dalam pembayaran angsuran pokok kredit tiap per bulannya. Jenis jaminan. 1. Jaminan material kebendaan. A. Jaminan berwujud. B. Jaminan tak berwujud. Nomor 2. Jaminan imaterial, perorangan atau lain. A. Jaminan pribadi. B. Jaminan perusahaan. Beberapa jaminan yang berlaku. 1. Gadai. Gadai adalah salah satu hak yang memberikan kepada kreditor
pelunasan mendahului dan dari kreditur-kreditur lainnya. Pengertian gadai sendiri diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1152 fidusia. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Fidusia berarti pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak miliknya digadaikan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. 3. Hak tanggungan. Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1996, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agrarian. Berikut atau tidak berikut benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. 4. Hipotek. Pada pasal 1162 Kitab Undang-Undang Perdata mendefinisikan hipotek sebagai suatu hak kebebanan atas benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripada bagi pelunasan suatu perikatan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.